Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sami sehat nggih? Alhamdulillah. Insyaallah kurang lebih 10 hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan kegiatan atau mengisi Ramadan yang akan datang dengan semaksimal mungkin, baik untuk mengisi waktu 10 hari kurang lebih ke depan dalam rangka persiapan kita untuk menyongsong bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan kajian kita yang insya Allah alhamdulillah kali ini sampai ke ayat yang ke-14 surat Al-Jin ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama khataba. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam surat Al-Jin ini kita sampai ke ayat yang ke-13. Wa anna minnal muslimuna, lan sesungguhnya sebagian daripada kita jin adalah al-muslimun, itu muslim. Jadi kita sudah tahu bahwa jin itu persis sama dengan kita, yaitu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang laki, perempuan, kemudian punya nafsu dan bedanya dengan kita ini badan wadak, tetapi jin itu badan halus. Wa minnal qasituna, lan iku saka ingsun kabeh jin. Al-qasituna itu wong sing lacut itu ya ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka faman aslama faulaika taharrau rasyada. Barang siapa yang muslim itu, jin-jin muslim itu, faulaika taharrau rasyada, ia mendapatkan petunjuk, yaitu di surga. Wa ammal qasituna, dan adapun orang jin-jin yang lacut, yang ingkar, fakanu li jahannama khataba, mereka itu adalah nanti akan dimasukkan ke neraka jahanam khataban, dengan bahan bakar kayu yang luar biasa panasnya. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
ternyata betul kita juga punya tetangga itu ya, tetangga yang sama dengan kita yang namanya jin. Kemudian mari kita kenali kembali sifat-sifat umum daripada jin ini. Bedanya dengan kita satu, kita diciptakan dari bahan dasar tanah ya. Kalau dia itu diciptakan dari bahan dasar api. Kemudian perbedaan adalah sifat dasarnya itu badan halus dan kita badan wadak. Mereka dilihat bisa melihat kita, tapi kita tidak selamanya bisa melihat mereka. Kemudian bisa ubah bentuk, Pak. Itu mampu menyerupai berbagai bentuk, baik hewan, ular, kalajengking dan sebagainya, maupun manusia. Namun itu bentuk palsu, bukan bentuk hakikinya. Wallahu alam, saya juga pernah mendengar bahwa ada orang yang nikah dengan jin. Ini wallahu alam kebenarannya. Yang jelas dia itu bisa menjadi berubah-ubah bentuk. Kalau sedang berubah-ubah bentuk itu, maka itu bisa dilihat oleh manusia. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah memiliki akal dan nafsu sama dengan kita manusia. Bisa mikir, kadang-kadang ya emosi dan sebagainya. Kemudian mukallaf. Mukallaf itu artinya juga kena beban. Dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai batas tertentu. Beban apa? Beban kewajiban untuk melaksanakan kita sekalian ini, mereka sekalian kepada syariat Allah. Gitu. Orang juga begitu, ada mukallaf. Kalau sudah mukallaf ini, apabila tidak melaksanakan kewajiban maka dosa, dan apabila melaksanakan kewajiban itu maka akan menjadi dapat pahala dari Allah SWT. Kalau kita manusia, kaidah-kaidah fikih itu yang namanya mukallaf itu kalau sudah baligh, terutama baligh itu kalau anak laki-laki berumur 15 tahun atau sebelum 15 tahun tetapi dia sudah mengeluarkan pernah mimpi atau apalah keluar sperma. Ini kaidah zaman risin loh Pak. Zaman zaman tahun 900-an Hijriah itu. Zamannya kita saja dulu kan jauh berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kita beda main-main itu banyak yang belum nggak pakai celana atau katrok. Kenapa nggak punya? Nah maka dari itu ketika ada pergaulan antara laki perempuan, sekalipun itu bukan muhrimah, nggak merasa apa-apa. Tapi kalau sekarang 11 tahun kemarin ada itu melihat 11 tahun sama dengan 15 tahun itu udah nikah Melayu di berendorak itu ya, di YouTube itu ada. Ini kita bapak-bapak, ibu-ibu harus hati-hati terhadap anaknya, hati-hati terhadap cucu atau anaknya. Kalau sudah sampai 15 tahun atau belum tetapi pernah, kan tadi saya katakan tontonan itu sekarang juga begitu luar biasanya YouTube itu. Nah, kalau sedang melihat semacam itu, kemudian sekalipun belum sampai kepada 15 tahun bagi laki-laki, tapi sudah pernah keluar sperma, yaitu tetap wajib. Kalau nggak melaksanakan nggak dosa. Kalau nggak melaksanakan dia dosa. Kemudian kalau perempuan berapa? 9 tahun.
atau sebelum 9 tahun kemudian tetapi pernah sudah mengalami menstruasi atau haid, itu bagi kita yang disebut mukallaf, ya Pak. Nah, karena itu jin juga demikian. Kemudian jin juga makan dan minum, tapi minumnya, makannya bukan nasi gudeg apalagi tidak. Kanjeng Nabi pernah ngendikan kepada jin adalah ketika ada binatang yang disembelih kemudian tulangnya itu menjadi makananmu. Lah, apa itu yang dimakan? Wallahu a'lam, tapi bukan balungnya, itu enggak. Tetapi di situ ya. Kemudian kalau jin yang yang kafir itu ya kotoran-kotoran itu dan sebagainya. Badat juga toh. Kita itu dengan beberapa makhluk hidup itu ada yang berlawanan. Kalau kita senengnya apa? Baunya bau wangi, bau. Tapi laler itu rapodo karo dia malah senengnya bau bacin, bau kecing, bau busuk. Ini kan beda. Maka dari itu kita harus hati-hati. Kembali ke jin tadi, makanya adalah tulang-tulang hewan yang disembelih gitu. Kemudian berumur panjang. Saya pernah menyampaikan, tidak salah, perbandingan usia manusia dengan usia jin itu 10 kali. Kalau kita umur 1 tahun, itu jin umur 10 tahun. Kalau manusia umur 30 tahun, berarti jin umur 300 tahun dan seterusnya. Bahkan sampai dengan sekarang ini ada juga jin ifrit itu belum meninggal, padahal sejak zaman Nabi Sulaiman, sudah berapa ratus tahun. Nah, boro-boro awake dhewe didongakno 200 ora gelem kok. Tak dongakno muga-muga 200 tahun mesti ora pati gelem. Ngrepoti sing urip lah, itu kira-kira aja. Ya, monggo kersa, itu adalah semua adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat jin sama, yaitu kafir dan muslim dan kafir. Kemudian sifatnya juga sama. Yang bagus, ada yang jelek, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek, ada yang kafir, ada yang muslim tadi. Itu bapak-bapak yang jelas cara wong kuno, cara wong nasihati tiyang sepuh niku, padha jin niku padha karo ana banyu, ana iwak. Tegese ada tempat yang sepi, yang singgup, itu di situ mesti ada yang ngenggoni. Dan omah-omah kita itu belum bisa jadi yang lama tidak ditempati itu kan hawane sumuk itu. Lah monggo nek badhe roh jin sabenere mriku nawon nepi, mangke konsul akan melihat. Oleh karena itu yang penting kita ini sekali lagi bisa menjaga kita sesama makhluk Allah yang berbeda alam, hendaknya kita bisa menjaga supaya komunikasinya atau interaksinya atau apalah itu bisa menjadi baik karena tidak saling mengganggu. Sebab kalau kita nggak mau diganggu, ya kita jangan mengganggu apapun. Dan yang kita hati-hati, kadang-kadang perilaku kita itu tidak kita sadari, kemudian menjadi mengganggu. Antara lain, ya kita jangan sampai kencing atau pipis di air-air yang tenang. Kita kan banyak sekarang. Kalau rumah ditinggal wonge, kemudian kemasukan air, itu airnya tenang, itu bisa jadi di situ ono banyu, ono
iwak. Ono tempat sepi ada jin dan seterusnya. Mudah-mudahan kalau kita ini berdampingan ini, Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian sehingga kita bisa hidup bersama, bisa bersinergi dalam menjalani kehidupan ini dengan jin, dan mudah-mudahan kita selalu mendapat itu dari Allah Subhanahu wa taala minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim.